Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Ibu yang Baik, hebat? Pak. Baik, Pak. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut akan mempraktekkan model coaching dengan menggunakan alur Tirta. Oke, di mana saya sendiri Abdul Manaf berperan sebagai observer dan Bu Elis Nurlita akan berperan sebagai coach dan Bu Neng Siti Nurjana akan berperan sebagai coach. Baik, kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elis. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Pak. Kabar saya baik. Gimana, Pak? Bapak sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oh iya, Bu, pada kesempatan nanti Ibu akan menjadi coach pada praktek coaching ya? Nah, Iya, Pak. Tentunya saya akan sebagai coach di iya. praktik coaching nanti. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu siapkan? Tentunya saya dalam praktek coaching nanti akan melakukan di dalam percakapan akan menggunakan alur Tirta, di mana Ya. tahapan-tahapannya yang pertama merumuskan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan juga adanya tanggung jawab. Itu keempat tahapan yang akan saya jadikan acuan, Pak, dalam melakukan praktik coaching pada kesempatan ini, Pak. Baik, Ibu. Ya, oke. Nah, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan seperti apa? Kompetensi coaching ini sebenarnya ada beberapa tahapan atau ada beberapa diantaranya yaitu mendengarkan aktif, terus juga kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, terus memberdayakan coaching itu sendiri dan mungkin ada beberapa kompetensi nanti yang ingin saya kembangkan, Pak. Oh iya. Nah, untuk lebih detailnya lagi, nanti kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu observasi? Oh iya, Pak, untuk ketika nanti melakukan observasi, mungkin saya akan lebih mengarahkan menitik beratkan itu kepada pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Pertanyaan berbobot itu yang lebih tekankan apa? Yaitu pertanyaan bobotnya yang lebih ditekankannya, Pak. Lalu kira-kira indikator kerja ketercapaian dari tujuan yang Ibu kembangkan itu seperti apa, Bu Elis? Oh ya, Pak, untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, jadi indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara bertanya yang berasal dari mendengarkan si coach itu sendiri, Pak. Jadi saya lebih mendengarkan si coach-nya sehingga nanti bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik. Luar biasa sekali, Bu ya. Bu Elis, selamat melakukan coaching. Semoga apapun rencananya nanti untuk coaching berjalan sesuai apa yang kita harapkan ya. Oke, Bu Elis silahkan sukses selalu ya, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Maaf, Bu Neng, suaranya. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini, Bu? Siang, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bu? Kelihatannya Ibu ini seperti agak kebingungan gitu, tidak seperti biasanya yang selalu bersemangat. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya mohon maaf, Bu. Saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Oh, tidak apa-apa, Bu. Tenang saja. Begini, Bu.
Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Oh, tentu saja Bu, dengan senang hati. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh, begitu ya Bu. Masalahnya apa Bu? Kira-kira Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu sedang rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, gitu. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana ya Bu? Bisa diceritakan? Begini, Bu, pengawas itu mengkritik saya tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana ya Bu ya? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik seperti itu? Kalau boleh tahu gimana Bu? Begini, Bu, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya. Kalau begitu saya tanya dulu nih sama Ibu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses mengajar Ibu di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video yang menyenangkan tentang video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya melakukan seperti itu, Bu. Kalau boleh bertanya, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks saat proses pembelajaran? Hmm, Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Oh iya ya Bu, sebetulnya apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah bagus ya Bu ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter anak itu berbeda-beda dan tentunya belajar pun kan berbeda-beda. Nah, kalau memakai skala angka dari 1 sampai 10, kondisi waktu itu berada di angka berapa Bu kira-kira? Tanpa buku teks dengan karakter anak yang berbeda-beda, Bu? Betul juga ya, Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Dan kalau dilihat dari angka, mungkin cara mengajar saya berada di angka 6, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Itulah mungkin ya Bu ya pentingnya sumber dari buku teks ya sebagai sumber belajar anak-anak. Mungkin itu juga merupakan harapan dari pengawas kemarin Bu, seperti itu. Jadi Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga tanpa menghilangkan sumber-sumber belajar yang lainnya ya Bu ya. Terus apakah telah dengan menggunakan buku teks nanti dan dilengkapi dengan sumber-sumber belajar nanti yang lainnya, kira-kira target Ibu itu berada di angka berapa, Bu?
Eh, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Ibu, kalau target kali ini setelah menggunakan buku teks, mungkin target saya dilihat dari angka saya berharap mencapai angka 8 Bu. Oh iya bagus ya Bu ya, harapannya nilainya tuh angkanya tuh harus lebih tinggi ya Bu ya dengan telah menggunakan buku teks. Nah setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu sekarang? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya menjadi resah, dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Oh iya Bu ya. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena baru baru pengawas baru kali ini pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian harinya, Bu. Oh iya Bu ya. Kalau misalkan boleh saya simpulkan Bu ya, jadi ketidaknyamanan yang membuat ketidaknyamanan Ibu itu adalah saat supervisi ya Bu ya. Jadi karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu dan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada sekolah. Mungkin itu ya, Bu ya? Iya, 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 Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya? Kalau menurut saya ya, Bu ya, untuk masalah Ibu seperti ini, Ibu lah bisa merefleksi dan mempersiapkan diri, Bu. Jika ditegur oleh kepala sekolah, tentunya Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pastilah beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif yang tidak membuat Ibu menjadi down tapi justru menambah semangat Ibu dalam mengajar ya Bu ya. Tenang saja Bu. Mudah-mudahan seperti itu ya, Bu ya. Terus Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Hmm, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal-hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Bu. Oh iya iya Bu. Lalu apakah ada hal lain yang dapat dilakukan Bu? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf Bu kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Mungkin itu Bu. Oh iya Bu, baik Bu. Itu bagus sekali ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya nanti Bu? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Oh iya Bu, bagus ya Bu ya, langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Ibu, dengan ide yang Ibu sampaikan barusan ya Bu ya. Alhamdulillah, syukurlah. Sekarang saya merasa lega, Bu. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya saya salah langkah, Bu. Eh, iya Bu, betul sekali. Syukurlah ya Bu ya, alhamdulillah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira bukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas
tentang penggunaan buku teks. Oh iya, baik-baik Bu. Lalu dukungan apa lagi ya Bu, kira-kira yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru sejawat atau serumpun yang bermata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa saling mengingatkan ya Bu. Itu ide bagus sekali ya Bu ya. Semoga permasalahan Ibu dapat segera terselesaikan ya Bu ya, dan dapat Ibu bekerja dalam mengajar bisa dengan nyaman, dengan senang hati, tanpa dihantui dengan rasa ketidaknyamanan ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya yang telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu. Amin, amin. Sama-sama Bu. Nah nanti Bu, saya ingin tahu nih progres Ibu ke depannya. Kira-kira setelah Ibu melakukan hal yang tadi, menggunakan buku teks, masukan-masukan. Nah kira-kira progresnya kapan nih bisa saya tahu nih Bu? Insya Allah Bu, saya kan besok kan masih libur ya Bu. Insya Ya. Allah nanti hari Senin saya akan melakukan seperti itu. Nanti 1 minggu lah saya minta waktu. Nanti setelah 1 minggu saya minta waktu lagi bisa ketemu lagi sama Ibu sambil ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi ya Bu ya. Siap Bu, saya tunggu ya Bu ya callingannya. Siap-siap Bu. Ya, ya, ya. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Salam sehat, bahagia untuk Ibu. Iya, sama-sama Bu. Oke, baik, barusan telah kita simak sebuah coaching yang dilakukan oleh Bu Elis dan Bu Neng yang luar biasa. Nah, di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada coach ya. Pertanyaan ke-1 untuk Bu Elis, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan berlangsung? Kira-kira apa? Menurut saya yang sudah berjalan dalam praktik coaching tadi, adanya hubungan kemitraan antara coach dan coachee, sehingga coachee ini dengan leluasa menyampaikan permasalahannya dan apa yang dirasakannya. Mungkin itu Pak. Oke, baik ya. Lalu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin yang perlu saya perbaiki dan ditingkatkan yaitu ketika saya menekankan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coachee, sehingga pertanyaan itu bisa menggali untuk sebagai kekuatan atau kepotensi yang ada pada diri coachee. Jadi lebih digali lagi, mungkin itu yang harus saya tingkatkan lagi Pak. Oke, baik Bu Elis. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Silakan. Mungkin yang sebelum melakukan coaching ini saya harus sudah mempunyai gambaran-gambaran akan Ya. pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coachee, dan saya juga harus membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coachee. Mungkin itu Bapak. Baik Ibu. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Bu Elis. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kira-kira apa? Oh iya Pak, tentunya saya mungkin harus banyak berlatih lagi ya Pak, melakukan praktik coaching ini dengan rekan-rekan saya di sekolah, dengan Oke. murid di sekolah gitu ya.
dan saya juga harus merefleksikan diri apa yang masih menjadi kekurangannya gitu. Mungkin itu Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Elis. Nah, sekarang Sama-sama Pak. saya ingin bertanya kepada Bu Neng ya yang tadi telah di coaching sama Ibu Elis. Nah, Bu Neng, bagaimana perasaan Anda setelah di coaching tadi? Rasanya gimana? Perasaan saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat di observer biasanya diatasi melalui kegiatan coaching pra observasi Ya. sehingga saya lebih yakin pada saat diobservasi. Ya. Selain itu kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bisa meningkat. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Neng. Mudah-mudahan setelah tadi Bu Neng di coaching ya ada pencerahan, ada solusi untuk kedepannya ya. Baik Bapak dan Ibu, hebat. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neng, Waalaikumsalam Pak Hendi. gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Hendi? Kabarnya Pak Hendi? Alhamdulillah sama Bu. Oh iya Bu, pada kesempatan nanti Ibu kan akan menjadi coach pada praktek coaching. Coba kira-kira persiapan apa yang Ibu sudah siapkan? Iya Pak. Ya tentunya dalam praktek coaching ini kita menggunakan metode alur tirta, yaitu merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Oh iya, oke. Baik, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan? Kompetensi coaching kali ini sebenarnya ada beberapa, diantaranya adalah mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, memberdayakan coach itu sendiri. Ini mungkin beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak. Oh iya. Nah, untuk lebih detailnya lagi, nanti kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu observasi? Ya, untuk melakukan supervisi kali ini mungkin saya akan lebih mengarah kepada pertanyaan berbobot, Pak. Ya, pertanyaan berbobot itu saja ya yang lebih dilaksanakan atau ditekankan. Ya, itu yang lebih ditekankan, Pak, yang berbobot. Terus lalu kira-kira indikator kerja ketercapaian dari tujuan yang Ibu kembangkan itu seperti apa? Untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, jadi indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara bertanya yang berasal dari mendengarkan coach itu sendiri. Oke, baik, luar biasa. Bu Neng, selamat ya, selamat melakukan coachingnya. Semoga apapun rencana nanti untuk coaching berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Oke, Bu Neng, silahkan. Sukses selalu buat Bu Neng ya. Ya, siap Pak. Ya, Bu Elis, silakan. Ya, Bu Elis. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Bu Elis. Bagaimana kabarnya Bu Elis? Alhamdulillah baik Bu, tapi ini Bu, saya tuh merasa agak bingung gitu Bu, kurang menyenangkan. Kalau ada waktu boleh saya mau curhat sedikit Bu?
Ada apa ini, Bu? Kalau saya perhatikan, terakhir ini Ibu terlihat murung kayak kurang serius seperti biasanya, Bu. Nah, itu dia, Bu. Makanya saya ingin bertemu sama Ibu. Apa Ibu punya waktu, Bu? Ya, boleh. Ya, kebetulan Ibu hari ini anak-anak lagi jadwal pelajaran agama. Jadi saya ada waktu kosong sekitar kurang lebih 1 jam. Silakan, Bu. Kalau ibu ada waktu, kebetulan saya juga di kelas pelajaran bahasa Inggris, Bu nih. Boleh kita bertemu, Bu? Saya ingin curhat, Bu, sebentar. Oh, tidak apa-apa, Bu. Jadi, apa yang bisa saya bantu, Ibu? Jadi begini, Bu, saya itu bingung ya, Bu ya. Tapi ngobrolnya ini mau mulai dari mana gitu, Bu. Coba Ibu Eli ceritakan dulu apa yang Ibu rasakan sekarang, Bu. Gini, Bu, saya tuh bingung, Bu. Kan minggu depan anak-anak akan ada ulangan untuk akhir semester. Tapi ini, Bu, ada murid saya yang jarang masuk sekolah. Gimana ya, Bu ya? Oh iya, ada siswa yang jarang masuk sekolah ya. Coba Ibu bisa ceritakan lebih lanjut, Bu. Jadi begini, Bu, kalau misalkan nanti si anak menghadapi ulangan akhir semester, takutnya anak ini ketinggalan pelajaran, Bu. Oh iya, jadi begitu ya. Lalu pembicaraan hari ini bertujuan untuk apa ya, Bu? Saya itu ingin curhat, Bu. Jadi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Hmm, ya, solusinya ya. Ah, tidak apa-apa Ibu, jadi ya tidak apa-apa Ibu. Jadi apa yang bisa saya bantu itu, Bu? Terus terang, Bu, ya saya tuh kepikiran terus sama satu siswa ini, Bu. Karena jarang masuk sekolah itu, Bu. Oh, eh, jadi Bu Elis itu coba jarang siswa yang jarang masuk sekolah itu sudah diceritakannya saya. Jadi Bu Elis itu sangat khawatir dia ketinggalan pelajaran. Jadi begitu ya Bu Elisa. Lalu pembicaraan hari ini bertujuannya tadi Bu Elis akan curhat sama Ibu tentang mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu itu. Iya, Bu. Ya mudah-mudahan uh, ya mudah-mudahan pertemuan yang kita ini walaupun hanya melalui Zoom ya Bu ya, kita dapat mencari solusi, menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu sedang hadapi ya. Iya, Bu. Terus terang, Bu, saya kepikiran terus, Bu, sama siswa yang jarang masuk sekolah ini, Bu. Oh iya. Kalau seperti itu, apa hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah, Bu? Jadi begini, Bu, siswa saya ini kalau di rumah selalu dibutuhkan sama keluarganya. Jadi anak ini suka disuruh. Oh gitu ya. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Saya tuh sudah pernah melakukannya. Nah, dan kebetulan pada waktu itu saya melihat kondisi anak ini bahwa anak ini sangat dibutuhkan di rumahnya untuk menjaga dan merawat adiknya itu, Bu. Oke, kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan berbicara dengan orang tuanya, Bu ya, untuk membicarakan hal ini. Kalau bisa murid saya itu bisa masuk, Bu, setiap hari ke sekolah, tidak apa-apalah. Misalkan membawa adiknya gitu, Bu, ke sekolah. Kalau menurut pemikiran saya ya, Bu ya. Oh, apa bisa itu, Bu? Belajar dengan membawa adiknya tanpa mengganggu teman-temannya yang lain? Kalau untuk pemikiran saya saat ini, menurut saya ya, Bu ya, bisa saja sih, Bu ya. Saya juga nanti bisa dibantu ya gitu, adik saya.
Hmm, Itu bagus juga, Bu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan ini? Ya Bu, saya akan segera menemui orang tua Fatimah untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada Fatimah secara daring Bu, biar Fatimah walaupun di rumah tapi tidak ketinggalan pelajarannya Bu. Iya, iya. Siapa yang Ibu libatkan untuk membantu tujuan ini? Rencana saya akan melibatkan anak-anak kelas 6 Bu. Selain itu juga saya juga akan bekerja sama Bu dengan kedua orang tuanya, kedua orang tua Fatimah Bu. Oh iya, saya rasa bagus sekali itu Bu. Ya memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemui solusi supaya Fatimah tidak ketinggalan pelajaran. Iya Bu. Terus kapan akan mulai rencana Ibu akan dimulai rencana yang Ibu buat itu? Eh, akan sesegera mungkin kali Bu ya. Nanti hari Senin lah saya akan memulainya Bu. Saya akan mencoba Bu. Bagus sekali Ibu, lebih cepat lebih bagus ya. Saya tunggu hasilnya ya Bu. Ya Bu, ya Bu. Nanti kita ketemu lagi ya untuk mendengarkan hasil yang Ibu lakukan. Ya Bu, insya Allah Bu, saya akan menceritakan progres yang telah saya lakukan ya Bu ya. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah saya ini Bu. Ya, sama-sama Bu Elis. Ibu memang benar-benar hebat. Ibu pasti bisa. Semangat Bu Elis, semangat. Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah merasa lega Bu setelah curhat sama Ibu nih. Alhamdulillah kalau begitu. Tinggal Ibu melaksanakan rencana Ibu ya. Ya Bu, terima kasih Bu sekali lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan dulu untuk buat Bu Neng sama Bu Elis yang sangat luar biasa dalam mempraktikkan coaching ini. Oke, selanjutnya saya ke Bu Neng dengan apa kegiatan yang sudah dibuat tadi coachingnya. Bu Neng sudah sebagai coach tadi sudah sangat baik, bagus, sangat mengena pada setiap tahapannya. Nah, dari coaching tadi, apa coba indikator yang ingin Ibu kembangkan yang sudah tercapai? Menurut pribadi saya, indikator yang dikembangkan berupa pertanyaan berbobot tadi, saya rasa sudah tercapai dengan menggali pertanyaan melalui mendengarkan coaching seperti itu, Pak. Jadi secara keseluruhan saya sudah melihat Ibu sebagai coach yang Ibu tunjukkan sebagai coach itu sudah luar biasa ya. Ibu bisa mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empati yang saya lihat dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur tirta. Dari coaching ini, Ibu bisa menggali dan mendorong coach untuk mencari jalan atau solusi sendiri untuk dibuat dalam rencana ke depan. Nah, jika saya memberikan poin antara 1 dan 4, saya akan memberikan nilai ke Ibu Neng ini nilai 4 ya. Karena sudah sangat luar biasa. Nah, setelah coaching ini, Bu Neng, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Coba. Dalam coaching ini ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan selain pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan memperdayakan coaching. Mungkin kompetensi 2 ini akan menjadi PR buat saya untuk lebih menambah pengetahuan serta menggiatkan melakukan coaching ke depannya untuk lebih baik. Sehingga segala kompetensi seseorang itu bisa terlaksana semua sehingga menjadi coach yang lebih bagus.
Saya yakin Bu, kalau Ibu Neng di posisi coach dapat melaksanakan coaching itu pasti akan mendapatkan atau bisa menggali semua masalah-masalah coachingnya dan bisa mengarahkan berdasarkan dari mendengar dan membuat pertanyaan berbobot untuk mendapat solusi. Oke, Ibu Neng, saya sangat salut, luar biasa. Sukses selalu buat Bu Neng. Kedepannya nanti kita bertemu lagi ya di lain kesempatan. Demikian untuk coaching ini, saya sebagai pengamat yang mengamati Ibu Neng sebagai coach dan Ibu Elis sebagai coachee. Demikian coaching ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hendy. Waalaikumsalam Bu. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya. Pada kesempatan ini Bapak menjadi coach ya Pak ya pada praktek Iya, coachingnya. insya Allah. Kira-kira persiapan apa Pak yang sudah Bapak siapkan? Alhamdulillah Bu, pertanyaan-pertanyaan serta materi insya Allah siap Bu. Sudah siap. Oke Pak. Baik, untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa Pak yang akan Bapak kembangkan terhadap coachingnya? Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Oke, baik ya Pak ya, mendengarkan aktif. Nah, kira-kira indikator kerja ketercapaian tujuannya ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan Ya, itu ya. seperti apa Pak? Untuk indikatornya yaitu menjadi pendengar coach yang baik Bu. Iya, bagus Pak ya, hebat, luar biasa. Kalau begitu Insya Allah, Bapak, alhamdulillah. selamat melakukan coaching ya Pak ya, dengan coachingnya. Amin, amin. Semoga ketika melakukan coaching berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya Pak ya. Amin, amin Bu. Ya. Iya, silakan Pak Hendy untuk melakukan coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Hendy. Apa kabar? Waalaikum. Apa Bapak sedang sibuk hari ini? Waalaikumsalam Pak Manap. Alhamdulillah keadaan saya baik. Alhamdulillah lumayan Pak, biasa, lumayan agak nyantai Pak. Iya begitu Pak. Bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Ada yang ingin saya ceritakan nih pada Bapak. Oh baik Pak Manap. Nanti sebentar ya, kita sebentar lagi lah kita akan ngobrol-ngobrol ya, sebentar aja ya. Baik Pak, baik. Ya, gimana Pak Manap? Silakan, apa yang mau diceritakan Pak Manap? Sebenarnya sih gak apa-apa sih Pak. Saya cuma butuh di coaching saja sebentar sama Bapak. Ya. Oh, pantesan. Tadi kelihatan dari wajahnya gelisah ya. Iya. Pak Manap. Emang kelihatan Oh, ya Pak? Kelihatan gelisah ya Pak? Pasti ya. Iya. Oh gitu ya. Gini Pak, sebenarnya saya ingin sharing sama Bapak nih. Ya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak di kelas ya Pak, agar anak itu bisa semuanya atau secara keseluruhan bisa percaya diri, ya, berani tampil ke depan, berani berbicara gitu dan sebagainya. Oh gitu Pak Manap. Ya mungkin mudah-mudahan nanti bisa memberikan solusi ya Pak Manap atau masukan ya. Nah Pak Manap, nanti dari pembicaraan ini apa sih yang Pak Manap dapatkan nanti? Saya ingin mendapatkan ide-ide segar Pak.
agar bagaimana caranya agar anak didik saya itu bisa percaya diri gitu ya, bisa bersemangat gitu. Tapi saya masih Hmm. bingung nih Pak. Oke, jadi gitu ya, Pak Mana. Iya Jadi Pak. ingin mendapatkan ide-ide yang segar ya, tadi ya, Hmm, yaitu iya. tentang untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada Mhm. murid-murid Pak Manap tadi ya. Iya Pak. Hmm, jadi eh, karena merasa bosan ya, Pak Manap ya, Mhm. Iya. dengan yang telah dilakukan kemarin-kemarin ya mungkin ya. Mhm. Nah, Pak Manap bisa mendeskripsikan ide-ide segar yang bagaimana ya yang Pak Manap maksud tadi? Begini Pak, saya kan sudah menjadi wali kelas Hmm, 5 itu sudah kurang lebih 3 tahunan lah Pak. Ya. hmm, hmm. Nah setiap saya mengajar itu si anak kelihatannya bosan, boring, kurang antusias lah Pak dalam belajar itu Hmm. kayak lesu, apa kayak bosan gitu ya, dan terasa mengulang-ulang gitu Pak, kayak gitu. Oh, tuh, gitu ya. Jadi kegiatannya gitu-gitu aja yang tadi diungkapkan Pak Manap mengulang-ulang. Seperti apa ya Pak Manap? Ya itu Pak, menyuruh anak-anak perkenalan ke depan kelas Hmm, ya, dan menyuruh hmm, mereka untuk selalu tampil di depan temannya sendiri gitu ya, untuk menyanyi maupun membaca. Saya membayangkannya saja sudah males Pak, apalagi mereka nanti ya Pak. Sulit sekali gitu. anak disuruh ke depan itu kurang bersemangat gitu. Pada malas, pada gak mau gitu Pak. Gimana ya Pak? Gitu. Oh gitu ya. Terus Mm-mm. Pak Manap membayangkan anak itu sudah males kayak tadi ya, sudah Mhm. yang diungkapkan itu dari mananya gitu, Pak? Begini Pak, anak yang sekarang itu berbeda dengan 2 tahun ke belakang ya Pak. Mhm, Di mana ya anak yang saya perhatikan anak sekarang itu kelihatannya pasif dan malas merespon apa yang mhm, mhm, diperintahkan, apa yang diinstruksikan oleh guru, oleh saya ya. Apa mungkin ini karena dampak dari pandemi ya Pak? Selama dua iya iya, tahun kita kan pandemi, mungkin saya mhm, berpikir ke sana, apa mungkin ini dampak pandemi kali ya Pak? mhm, mhm. Oh gitu ya. Jadi Bapak merasakan dan ada perbedaan ya Pak ya, di Iya. anak-anak itu. Jadi Bapak bisa menceritakan lebih lanjut. Nah, apa perbedaannya Pak? Apalagi yang Bapak bedakan itu, seperti tadi Hmm. itu? Gini Pak, kemarin pada pertemuan tatap muka ya, mereka Hmm, cenderung pasif ya. mhm, Yang aktif itu cuma 1 orang 2 orang. Kebanyakan pasif sekali anak-anak itu malas, malas memberikan pendapat ya ketika pertemuan tatap muka terbatas. Padahal sudah hampir 2 bulan hmm. belajar di semester ini. Tetapi kondisi kelas tidak sehidup yang lalu-lalu, yang tahun-tahun 2 tahun ke belakang. Begitu Oh, Pak. jadi Sudah bosan? bosan. Iya bosan Pak. Gitu. Kalau Mhm. bosannya dilihat dari mana Pak Manap itu? Apa ya? Apa saja ya Pak yang bisa yang bosannya padahal mungkin saja mereka sudah bosan ya. Gitu. Nih, terpikir nggak sama Bapak Mhm. bahwa kegiatan bosan itu bagian mananya ya Pak Manap itu? Gini Pak, saya takut eh, kegiatan yang saya lakukan itu nantinya bakalan garing gitu di anak-anak. Kurang menarik gitu Pak. Hmm, iya, ya. Iya, seperti itu. Gitu. Nah, terus tadi Pak Manap menggunakan perencanaan yang sama di semester yang lalu tadi yang dikatakan. Nah, Betul Pak. kenapa Bapak menggunakan kok perencanaan yang sama itu juga ya untuk semester yang sekarang gitu? Coba ceritakan gimana tuh?
Eh, kenapa saya melakukan itu? Karena saya berasumsi bahwa eh, selama ini pembelajaran anak seru-seru saja, Pak. Anak-anak Hmm. bersemangat ya. Hmm. Saya berasumsi bahwa pembelajaran yang dulu itu akan saya terapkan dan dengan harapan anak-anak akan bersemangat dan Aktif aktif. ya. Hmm. Ternyata Hmm. kenyataannya tidak demikian, Pak. Oh, betul-betul. Ya, terus apa kegiatan yang berhasil menurut Bapak dan kenapa itu dipandang berhasil tadi itu? Eh, apa ya? Mungkin kegiatan diskusi kali ya, Pak. Diskusi Hmm. kelompok, Oh, ya diskusi. kayak bertukar pikiran kayak gitu, Pak. Gitu. Terus Mm-mm. kegiatan diskusi tadi bisa dipakai nggak untuk kegiatan di semester 2 ini, Pak? Saya rasa gimana ya, Pak? Nah, itu ya. Kira-kira Pak Manap dalam semester ini Mhm. di angka level berapa ya kalau dikira-kira itu pada kegiatan ini? Kalau dikira-kira eh, keaktifan anak itu di kisaran angka 4, Pak. Angka 4 kali ya, Oh, Pak? gitu ya. Heeh. Iya. Terus terus target kedepannya Pak Manap itu ingin di angka berapa gitu? Saya ini insya Allah saya menargetkan mudah-mudahan berhasil ya di angka 8 kali, Pak. Insya Allah saya optimis lah di angka 8. Hmm, gitu ya. Terus Hmm. yang dipandang kegiatannya dipandang berhasil menurut Bapak itu dan dianggap berhasil ya tadi. Ya, Kegiatan apa itu di kelas tuh, Pak? Seperti apa itu tuh? Pak menurut saya kegiatan yang dianggap bisa berhasil itu salah satunya adalah kegiatan diskusi kelompok ya. Hmm, hmm, Saya membagi anak beberapa menjadi beberapa kelompok ya. hmm, 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 Selama itu seru, itu akan saya lakukan Pak untuk mereka. Begitu hmm. Pak. Oh gitu. Hmm. Menurut Bapak bisa nggak tuh kegiatan yang tadi dipakai di semester ini? Iya Pak, saya akan coba Pak kegiatan yang tadi ya agar anak-anak itu bisa aktif kembali ya, bisa bersemangat sehingga Ya. mereka percaya dirinya lebih tumbuh lagi gitu Pak, tumbuh kembali. Hmm, hmm, Begitu hmm, Pak. Terus ada nggak kegiatan lain yang bisa dipakai juga gitu pada kegiatannya, Pak? Hmm, apa ya Pak? Mungkin kegiatan sosiodrama kali ya Pak. Itu kan Oh, itu bagus. akan saya coba Pak. Iya, iya, Ya, iya. jadi Heeh. bagaimana guru itu mengajarkan siswa bermain peran begitu Pak. Oh gitu. Heeh. Terus Mm. sejauh ini Pak Manap sudah mendapatkan pencerahan apa itu? Alhamdulillah dari tadi ya saya mendapatkan ide baru ya yaitu dengan Hmm, membuat rencana kegiatan sosiodrama. Ya. Itu saya tinggal merancangnya supaya hmm, anak-anak itu tidak bosan ya. Anak-anak itu bisa bermain peran hmm, hmm, sesuai keinginan anak tersebut ya. Sehingga hmm, suasana kelas itu bisa hidup kembali gitu Pak kayak dulu lagi gitu hmm. Pak. Oh, oke. Nah itu tadi ya. Terus sekarang rencana Bapak apa selanjutnya tuh? Apa ya? Nanti saya akan coba Pak satu ide yaitu kegiatan baru untuk menghidupkan anak-anak sehingga lebih percaya diri tampil di depan Hmm, kelas. Saya akan cari bahasan materi yang disenangi oleh anak-anak di kelas itu Pak mungkin. tuh. Nah itu awalnya mau dari mana Pak? Tadi itu. Saya akan coba cari di YouTube kali Pak ya atau di Oh Google iya, karena iya, iya. banyak sekali Pak. Zaman sekarang ya. Ya, Hmm, saya baru ingat nih di YouTube, di Google itu banyak
materi yang menarik sekali buat anak-anak. Ya, bagus itu. Benar. Itu sesuai zaman sekarang. Terus selain dari YouTube tadi media sosial, ada nggak rekan kerja Bapak yang lain yang bisa membantu Pak Manap itu? Oh iya ada Pak, saya baru ingat nih, ada guru bahasa Indonesia saya, ya, ada di sekolah saya guru bahasa Indonesia, dia itu lulusan bahasa Mm-mm. Indonesia. Nah, kebetulan saya akan meminta tolong kepada dia untuk mencarikan ide-ide segar dalam membuat Hmm, sosiodrama gitu Pak. gitu. Ya, Nah, bagus-bagus itu Pak. Terus ada lagi hal-hal lainnya yang akan Bapak lakukan untuk mendapatkan ide baru selain tadi itu Pak? eh nanti mungkin saya akan mencari referensi yang baik ya dan mencari masukan juga dari guru bahasa Indonesia ya, ke Bu Neng Hmm, namanya kalau nggak salah, mhm, yaitu mhm, masih mhm. rekan saya juga, Iya, supaya iya. lebih up to date dengan topik-topik pada anak-anak di sekolah, Hmm. terutama eh, untuk kelas 5 Pak. Begitu Pak. Wah, mantap Pak tuh. Nanti Bapak jadi saudara tuh dong. Iya Pak, demi anak-anak Pak, apapun akan saya lakukan Pak, agar anak-anak saya itu bisa kembali lagi, rasa Bagus percaya tuh. dirinya, ya rasa semangat belajarnya bisa muncul kembali, sehingga mereka bisa aktif dan berani tampil di depan kelas, Pak, tanpa ada Bagus itu, bagus paksaan. Pak. Begitu, Pak. Bagus. Oke, Nah, terus target selesainya kapan ya Pak ya? ini insya Allah 1 minggu lah, kurang lebih 1 minggu, Pak. Ya, ya. Terus Mhm. biar kita tahu kalau dalam 1 minggu tadi itu ada progresnya gimana ya Pak? Tuh. Eh, kita janjian lagi ya Pak. Bagaimana Oh nih? iya, iya, Kalau benar. minggu depan saya cerita yang Sip. up to date-nya Mm. lagi. Benar, benar. Oke, jadi minggu depan ya kita Pak Manap ketemu lagi ya sambil kita ngopi-ngopi santai gitu ya. Kita Iya, setuju ngobrol-ngobrol lagi Pak. ya. Siap, Siap. siap Pak. Ya, ya. Oke. Ya, si Nah, Pak, coachingnya dapat, kopinya dapat juga. Gitu. sip. Ini jadwalnya masuk kelas ya Pak. Iya, Terima iya, kasih iya. ya Pak. Hari ini Sama-sama saya Manap. sudah di coaching oleh Bapak. Ya, terima kasih. Ya, gitu ya. Terus gimana Pak Manap perasaannya setelah di coaching sama saya tadi gitu? Alhamdulillah Pak, yang tadinya awalnya seawal saya sebelum ketemu dengan Bapak, saya itu gimana ya Mm, pikiran saya itu agak ruwet gitu Pak. Ruwet pusing menghadapi Gelisah ya anak-anak. kayak tadi. Gelisah. Makanya saya menemui Bapak untuk minta tolong di coaching. Nah, alhamdulillah Oke, sekarang perasaan saya udah mulai lega lagi dan ada ide-ide alhamdulillah. yang bermunculan ya ke depan dan saya merasa lega gitu ya, enak setelah ngobrol dengan Bapak ya. Terima Siap, kasih alhamdulillah. Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak Manap ya. Semoga Iya, sukses ya selalu ya. amin, amin Pak. Ya, ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Heni dan Pak Manap yang telah melakukan praktek coachingnya. Dan saya sebagai observer ingin merefleksi ya. Pertama untuk Pak Hendy sebagai coach. Kira-kira Pak Hendy, apa yang sudah berjalan dengan baik Pak menurut Bapak selama percakapan coaching tadi Pak? Oh, alhamdulillah Bu, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi adalah adanya kemitraan Bu, antara coach dan coachee sehingga coachee itu bisa dengan luasa menyampaikan pendapatnya. Itu Bu. Oh ya, baik Pak. Terus kira-kira apa yang masih harus dibagikan menurut Yang Bapak harus nih Pak? diperbaiki, harus ditingkatkan itu adalah bagaimana coach tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk saya untuk Bu menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri coaching. Oh iya baik Pak. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh
sebelum dan saat melakukan coaching, Pak? Agar tetap presensinya, yaitu sebelum melakukan coaching sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching, Bu, coach membuat catatan-catatan kecil tadi ya tentang iya. apa yang disampaikan oleh coach itu. Seperti itu. Oke. Terus kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kekurangan-kekurangan yang tadi Bapak utarakan? Kira-kira, Pak? Oh, tuh. Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya insya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikannya apa yang masih kurang itu tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Pak Hendy sebagai Ya, coach. sama-sama, Bu. Mungkin sekarang saya akan merefleksi Terima kepada kasih, Bu. Pak Manap sebagai coach ya, Pak Manap. Mungkin ada Iya, satu Bu. pertanyaan saja, yaitu apa yang Anda rasakan pada saat coaching tadi, Pak? Jujur saja saya merasa senang, Bu, karena apa yang saya khawatirkan pada saat diobservasi biasanya diatasi melalui kegiatan coaching atau praobservasi. Sehingga saya lebih yakin pada saat diobservasi, selain itu kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bisa meningkat lagi. Gitu. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Manap dan juga Pak Hendy yang telah melakukan praktik coachingnya setelah melaksanakan tugas dalam demokrasi kontekstual, yaitu melakukan praktik coaching. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.